Kak, sebelumnya perkenalkan aku Akmal Akil Ahmadi dari SMA 3. Terus, Aku Cynthia Perdita dari SMA 3 juga. hal kakak namanya Nama saya Dwiki Ahmad, biasanya dipanggilnya Ahmad. Ahmad. Jadi aku pengen nanya tentang bisnis yang kakak jalani. Nah, jadi pertama, bisnis yang kakak jalani itu apa sih? Kalau untuk sekarang, main bisnisnya itu di food and beverage, lebih tepatnya itu coffee shop. Namanya Senkiri Coffee Kitchen and Space. Terus, Terus sudah dari kapan bisnis ini berjalan? Kalau di Senkiri sendiri ini sudah berjalan sudah 2 tahun lebih. Ya, jadi tepat mungkin Maret bulan kemarin itu kita udah 2 tahun sih. terus kalau bisnis yang kakak sekarang ini punya sendiri atau bareng-bareng? Kalau ini bareng-bareng ada bertiga. Oh, bertiga. Ya, jadi ownernya ada 3, terus ada komisarisnya 1. Terus motivasi apa yang kakak gunakan untuk membangun bisnis ini? Oke, kalau motivasi mungkin lebih tepatnya di coffee shop ya, karena dulu dari SMA mungkin sampai kuliah itu memang sering keluar itu nongkrong ya. Pergi ke tempat kopi yang lain gitu, terutama di Bandung. Nah, dulu di Cimahi kan belum terlalu banyak tempat kopi kan, saya pindah nongkrongnya itu di Bandung. Dari situ mungkin jadi kebiasaan dan banyak sekali insight yang didapatkan ketika pergi keluar, terutama ke kedai kopi ya. Kita bisa ketemu banyak orang, kita bisa ketemu ide-ide baru gitu, atau ya semacam networking lah untuk awal. Nah, dari situ kepikiran bikin suatu tempat yang memang menjadi medium orang untuk berkolaborasi. Jadi tempat kopinya hanya medium, tapi di situ orang-orang bisa ketemu, bisa sharing banyak hal, bukan tentang bisnis aja tapi tentang kehidupan mungkin, atau dari segi yang lainnya. Jadi motivasinya salah satunya adalah untuk membuka ruang untuk orang berinteraksi sih. Terus, kakak ada bentuk kerjasama sama UMKM lain nggak? Jadi buat membangun kesejahteraan bersama gitu. Kalau untuk UMKM mungkin kalau di sini banyaknya itu berkenaan dengan vendor bahan baku. Jadi kan bahan baku itu ada banyak, mungkin ada daging, ada kulit ayam, terus ada pangsit, ada bakso. Nah itu kan nggak hanya dari satu vendor aja. Nah vendor-vendor ini ya masih bisa dibilang UMKM. Jadi kita menjalin kerjasamanya dari supplier bahan baku. Selanjutnya, apakah ada hambatan saat menjalankan usaha ini? Hambatan sih pasti banyak ya. Perlu contohnya nggak? Kalau contohnya mungkin lebih banyaknya itu di masalah SDM. Karena kalau misalkan kita jualan kopi, itu gampang. Cuman kan orang-orang yang buat kopi ini kadang yang sulit untuk ditebak. Kalau kita bisa bikin resep dari tahun lalu sampai sekarang tuh nggak berubah-ubah. Cuman yang beda balik lagi gimana orang yang membuat resepnya itu kan, yang bikin minumannya, bikin makanannya itu pasti berubah. Jadi kesulitannya mengelola SDM-nya ini sih yang bisa dibilang setiap manusia itu kan unik ya. Jadi nggak bisa disamaratakan. Terus tadi kan kakak kerjasama yang bikin usaha ini bertiga. Ya. Terus buat cara pembagian hasilnya gitu biar nggak terjadi apa sih kayak kedua belah pihak gitu ada selisih gitu. Ya. Ya di awal sih kalau sebelum bikin usaha pasti ada perjanjian dulu kan di atas kertas gitu. Jadi apa yang udah PT, jadi ya semua bisa bilang peraturannya lah itu udah tertulis di ada perjanjiannya. Jadi sudah dipastikan misalkan satu orang dapat 2%, satu orang dapat 2%, dan gimana nanti mengambil keputusannya, dan itu nggak bisa diubah kecuali ya keputusan bersama.
Terus apakah usaha kakak ini memiliki dampak tersendiri terhadap masyarakat sekitar? Masyarakat sekitar mungkin yang pertama itu dari segi lahan parkir mungkin ya, karena lahan parkir di sini yang mengelolanya warga sekitar ya 2-3 orang yang mungkin terbantu. Kalau dampak yang lain, karena di sisi kiri sendiri ini sebenarnya jalannya dulu tuh gelap ya dan sepi gitu. Jadi banyak mungkin tindak kriminal di jalan ini kan. Cuman karena sisi kiri ada dan lumayan terang, jadinya warga sih merasa sangat terbantu, jadi nggak terlalu sepi jalannya. Kalau dampak-dampak ekonomi yang lainnya paling dari segi ini tanpa kira. Terus di kerjasama yang kakak ini, ada gak sih rasa keluargaan yang bisa berdampak positif gitu, buat jalannya bisnis ini? Rasa kekeluargaan untuk karyawan atau gimana? Iya, buat Oke, karyawan gitu. karyawan sendiri, kalau saya di sini memang perlu sih rasa kekeluargaan gitu ya dalam tempat kerja. Cuman lebih menekankan lagi mengenai profesionalitas oleh tempat kerja. Kalau lagi kerja itu nggak ada rasa kekeluargaan, nggak dibangun karena akan berbeda dan jadinya lebih nggak enakan. Kalau kerja ya, tapi kalau di luar kerjaan, yang tekankannya kekeluargaan. Jadi kalau misalkan di dalam kerja, rasa kekeluargaannya itu harus dihilangkan atau dikurangi lah. Yang perlu ditekankan adalah rasa profesionalitas, karena sebelumnya ya pengalaman kalau misalkan masih ada rasa kekeluargaan itu pasti nggak enakan. Kalau ada satu karyawan yang salah, itu pasti nggak ditegur karena nggak enak, takut berantem, takut nggak enak apa ke perasaan dia gitu. Itu kalau misalkan di kerjaan menggunakan asas kekeluargaan gitu. Jadi ditekankannya sih profesionalitas, tapi kalau misalnya udah di luar kerja saat lagi istirahat atau udah beres shift ya boleh silakan keluargaannya ditingkatkan. Terus selanjutnya strategi yang digunakan untuk mempertahankan usaha ini apa? Strateginya kita mungkin lebih ke adaptif, jadi melihat tren apa yang sedang ada di market. Jadi kita nggak membuat sesuatu produk yang marketnya suka. Kita lihat dulu marketnya lagi suka apa, baru kita ada proses R&D, cocok apa enggak gitu sih. Jadi salah satu tipsnya adalah adaptif. Terus bagaimana pendapat kakak tentang sistem ekonomi Indonesia sekarang? Sebenarnya aku bukan orang ekonomi ya, jadi nggak terlalu begitu paham tentang sistem-sistem perekonomian Indonesia apalagi dunia. Cuman yang aku bisa lihat dari contohnya kasus kemarin corona dia, itu kan ekonomi di banyak negara itu kan mengalami penurunan lah ya. Tapi kalau kita lihat Indonesia itu cenderung stabil gitu. Ada penurunan tapi cenderung stabil. Yang mungkin karena di kita itu masih menganut sistem gotong royong. Contohnya tetangga kalian deh, kalau pasti ada yang kesulitan pasti dibantu kan. Dari apa namanya circle yang sekecil itu pun sudah ada proses gotong royongnya. Bisa dibuktikan kalau Indonesia itu dari ada survei bahwa Indonesia itu negara yang paling dermawan dan paling banyak sukarelawan. Dari situ aja dilihat kalau misalkan asasnya masih menganut gotong royong gitu. Jadi nggak perlu nunggu pemerintah yang gerak, tapi udah banyak inisiatif yang dilakukan oleh warganya sendiri gitu untuk membantu masyarakat sekitar. Mungkin salah satu contohnya lagi dulu ada pas zaman corona itu ada satu gerakan, ada booth di mana di situ tuh orang bisa ngasih makanan gratis di situ dan orang bisa ngambil makanan dari situ juga. Kan pernah dengar? Pernah ya? Jadi orang bisa nyimpan makanan di situ gratis dan orang siapapun bisa ngambil makanan dari situ gratis.
itu kan sistemnya gotong royong ya. Jadi itu menurut aku itu cukup membantu menjaga stabilitas ekonomi di Indonesia. Apakah sistem ekonomi Indonesia menyulitkan kakak? Menyulitkan, kalau dibilang menyulitkan sih nggak pernah ya, karena kita ya patuh-patuh aja dengan sistem ekonomi yang negara buat. Waktu itu ujung-ujungnya pun untuk kesejahteraan bersama kan. Jadi urusan di sana mau dipakai apa itu terserah, cuman kalau untuk patuh ya kita sangat patuh, jadi tidak menyulitkan. Terus kak, ada gak program pemerintah yang membantu kakak dalam membangun dan mempertahankan usaha kakak? Program pemerintah yang membantu mungkin salah satunya adalah BPJS Ketenagakerjaan. Itu menjamin karyawan-karyawan di sini untuk hidupnya lebih sejahtera sih. Karena nanti mereka punya jaminan hari tua, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kesehatan, itu udah diasuransikan di BPJS Ketenagakerjaan. Itu kan program pemerintah, jadi cukup membantu. Oke, yang selanjutnya, bagaimana kakak mengelola hubungan yang baik dengan pihak lain seperti konsumen atau distributor? Yang pertama dari distributor dulu ya. Distributor itu ya supplier. Kita menjalin kerjasamanya dengan memberikan win-win solution untuk biasanya kenaikan harga gitu. Kan dari supplier biasanya banyak, tiba-tiba kenaikan harga segini yang melonjak gitu. Biasanya kita nggak langsung, supplier nggak tiba-tiba langsung naikin gitu. Kalau kita biasanya kita ngobrol dulu nih, baiknya kayak gimana, ini harga, contohnya harga susu kita naik, atau nggak harga tepung naik karena perang Ukraina sama Rusia itu melonjak, ya kitanya juga karena nggak bisa menekan karena itu bukan tanggung jawab si supplier sepenuhnya, karena itu pengaruhnya dari global juga kan. Nah itu yang hal-hal seperti itu yang biasanya kita lakukan diskusi sih. Jadi kalau supplier banyak diskusi yang terjadi untuk menjalin kerjasamanya. Tapi kalau untuk konsumen biasanya kita mendengar keluh kesahnya atau enggak kritiknya ya yang membangun, dan nanti kita coba improve dari hasil saran dan kritiknya dari konsumen. Dan juga biasanya kita memberikan apa yang disebutnya, kalau di Senkiri disebutnya touching. Jadi karyawan Senkiri itu biasanya datang ke konsumen untuk menanyakan gimana makanannya, minumannya, apakah ada komplain dan lain-lain. Itu salah satu bentuk layanan yang kita beri untuk menjaga interaksi dengan konsumen sih. Mau datang boleh nambahin pertanyaan sih? Boleh? Kalau tadi kan untuk bentuk bantuan dari pemerintah itu lebih ke BPJS ya. Kalau buat usaha ini secara langsung dari pemerintah ke usahanya, ke bisnis ini, bukan ke Senkiri, bukan ke karyawannya, ada pasti. Apa ya, kalau bantuan nggak ada sih sampai sekarang. Kalau bantuan ya, tapi kalau untuk kemudahan ya ada. Maksudnya kemudahannya dalam mengurus izin mungkin, kalau lebih mudah ya, kayak ngurus pajak dan lain itu udah bisa serba online untuk beberapa ya, walaupun masih banyak kekurangan. Tapi kalau bantuan dana, ya itu nggak ada sih. Kan ada nggak kayak kata-kata untuk kayak generasi muda sekarang supaya mungkin mau mulai lebih produktif mungkin untuk membuat usaha atau seperti itu? Kata-kata ya. Motivasi para Motivasi, oke. Mungkin dari dulu aku selalu megang kata-kata ini sih. Apa yang kau tanam itu yang kau tuai. Kalau kamu nanam biji durian ya pasti tumbuhnya pohon durian. Jadi kalau kamu menanam kebaikan dari sekarang, dari kecil, hal-hal kecil, nanti pasti kalian akan menuai hasil yang baik juga. Dan begitu pun sebaliknya, jadi mungkin harus mulai menanam atau menyiram hal-hal yang ya kecil juga nggak apa-apa, pasti nanti kalian akan mendapatkan hasilnya yang baik. Oke. Lagi. Makasih banyak ya kak udah sama-sama. sempetin waktunya. Segitu aja dari kita.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Kak.